Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Akhtar ini dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlementaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI dan sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19. Ditemui usai rapat di gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 Martin Manurung menyampaikan, RDPU dengan Asosiasi Pedagang Pasar ini dikarenakan tingginya dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan pedagang pasar. Adanya subsidi harga kios tidak serta-merta menyelesaikan minimnya pendapatan pedagang pasar. Penerapan PPKM dengan berbagai level juga mengakibatkan pedagang pasar kalah efisien. Nah, intinya para pedagang pasar ini juga membutuhkan pemihakan dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar dapat membantu competitiveness dari mereka juga di dalam pengelolaan pasar, perencanaannya, dan juga pembiayaan ya. Sementara itu, anggota Komisi 6, Nevi, menyampaikan DPR RI melalui Komisi 6 telah menerima masukan APSI, seperti perubahan beberapa perda dan permendak, serta pelibatan pedagang pasar dalam pembangunan pasar terkait kondisi dan perubahan sistem perdagangan pasca pandemi. Nevi mengatakan, hal tersebut adalah tantangan baru. Kunci daripada masalah mereka itu adalah mereka harus mengubah mindset-nya menjadi pedagang online. Ya, tadi kita sudah memberikan saran-saran bagaimana mereka menjadi pedagang online yang untung. Terkait masukan dari Asosiasi Pedagang Pasar, Komisi 6 akan mengkonsolidasikannya dalam rapat kerja dengan seluruh stakeholder terkait. Elisa dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menghimbau pemerintah mempertimbangkan pemberian vaksinasi booster untuk kelompok lanjut usia atau lansia, di mana lansia merupakan kelompok yang rentan. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan vaksin yang diberikan bagi kelompok lansia ternyata memiliki efektivitas sekitar 6 bulan, sehingga kelompok lansia perlu diberikan vaksin booster yang memiliki efektivitas lebih lama dari vaksin sebelumnya untuk melindungi dari potensi terinfeksi COVID-19, mengingat SARS-CoV-2 terus bermutasi. Akan ada pilihan-pilihan jenis vaksin yang bisa dipilih oleh masyarakat, namun kami minta kepada pemerintah untuk terus menyiapkan vaksin terutama bagi lansia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga mengimbau pemerintah dan seluruh masyarakat terus waspada dalam mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Salah satunya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga diminta terus menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan, begitu juga fasilitas-fasilitas kesehatan untuk tetap siaga. Tetapi seluruh masyarakat saya pikir juga harus bersama-sama bahu-membahu dengan pemerintah. Kita sudah bersama mengalami pahitnya lonjakan pandemi yang kedua. Kelompok lansia merupakan salah satu prioritas pemerintah memberikan vaksin di tahap awal, di mana kelompok lansia mendapatkan vaksin Sinovac. Sementara itu, sejumlah epidemiolog memprediksi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada akhir tahun 2021. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI berharap program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak yang merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek tidak menjadi beban daerah. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten, Ferdiansyah menjelaskan, Komisi 10 DPR RI akan mengawal dan memantau pelaksanaan program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Melalui kunjungan ke lapangan, Komisi 10 DPR RI bisa mendapatkan data empiris tentang kondisi real, khususnya terkait kendala atau permasalahan yang muncul dan progres pelaksanaannya. Sosialisasi, pemahaman, dan pengertian sekolah penggerak dan guru penggerak ini relatif secara umum memang sudah dipahami, tapi detail bagaimana pelaksanaannya itu masih menjadi catatan kita, masih belum tersosialisasikan dengan baik. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno mengapresiasi Kota Tangerang yang merupakan satu dari 111 kabupaten kota yang terpilih menjadi penyelenggara program sekolah penggerak pada tahap awal. Pemilihan ini didasarkan karena Kota Tangerang dinilai memiliki kemampuan fiskal cukup besar yang bersumber dari APBD. Situasi pandemi ini membuat orang juga agak bukan harus memilih mana. Ya alhamdulillah kota misalnya, kota
APBD-nya cukup besar. Maka tadi juga beberapa teman-teman anggota juga agak kaget bahwa Kota Tangerang punya program lain di luar BOS misalnya kan. Pada tahun 2021 hingga 2022, Sekolah Penggerak akan menyasar 2.500 sekolah yang tersebar di 34 provinsi. Sementara untuk program Guru Penggerak pada tahun 2021 memiliki kuota 13.100 peserta. Dari Provinsi Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI meminta kepala daerah cairkan alokasi dana desa setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 5 DPR RI, Mesah Mirin, meminta kepala daerah mencairkan alokasi dana desa yang sudah ada di rekening pemerintah daerah. Ditemui usai menggelar dialog dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Nusantara I, Gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, Mesah mengungkapkan di Papua masih ada 517 desa di Kabupaten Yakuhimo yang belum mendapatkan ADD untuk tahun 2021 ini. Negeri, dan saya kira PDT dan Menteri Keuangan mungkin tidak ada masalah. Mungkin masalahnya di sini sehingga mungkin akan dicari solusi lain. Kalau memang itu nanti proses hukumnya mungkin sedang dilakukan oleh Pak Bupati dan teman-teman dan masyarakat kampung sedang melaksanakan gugatan di PT UN, mungkin proses itu jalan sehingga saya sebagai anggota DPR RI sesuai dengan konstitusional saya mungkin akan kita diskusi lagi dengan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT Sugito mengatakan terhambatnya cairan alokasi dana disebabkan beberapa hal. Namun untuk Kabupaten Yakuhimo, Papua, kasusnya berbeda. Untuk proses penyaluran dana desa kepada masyarakat desa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya penetapan dari Bupati atas pagu anggaran yang ada di desa. Kemudian pemindah bukuan rekening dari RKUD daerah itu atau kemudian ke RKUD desa. Tentu penetapannya adalah oleh kepala desa. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI meminta jajaran pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk lebih masif menumbuhkan semangat dan antusiasme masyarakat Papua menjelang penyelenggaraan PON ke-20 di Papua. Dalam kunjungan spesifik meninjau kesiapan infrastruktur PON 20 di Provinsi Papua, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifudian menilai masih kurangnya antusiasme dan euforia masyarakat terutama di Papua dalam menyambut penyelenggaraan PON 20. Pemda diminta melakukan berbagai upaya agar membangkitkan gairah masyarakat terhadap PON 20 karena PON memiliki nilai strategis terhadap berbagai aspek di Papua, di antaranya pembangunan, ekonomi, dan sosial budaya. Ya, mungkin umbul-umbul atau apa hal-hal lain. Terus tadi kesiapan masyarakat untuk bisa terlibat secara ekonomi itu, souvenir apa dan lain-lain mungkin kita juga belum merasakan tersedia ya. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati yang menilai perlunya antusiasme dan euforia dari masyarakat lokal agar dampak positif PON 20 dapat dirasakan masyarakat. Begitu juga dengan venue yang sudah dibangun, nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan prestasi olahraga. Lihatkan hingar-bingarnya, kebahagiaannya, bagaimana mampu mengikut sertakan masyarakat lokal di sini di dalam ikut ambil bagian mensukseskan PON. PON 20 di Papua berlangsung pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 dengan tagline Torang Bisa. Adapun maskot PON Papua adalah Kangpo dan Drawa. Dari Provinsi Papua, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi 2 DPR RI mendorong Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Jawa Timur fokus pada kasus mafia tanah guna meminimalisir masalah pertanahan di daerah Jawa Timur.
ditemui usai memimpin pertemuan antara tim Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi 2 DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi 2 Junimar Girsang menyampaikan, berdasarkan laporan dari masyarakat, BPN Jawa Timur diminta menegakkan keadilan. Selain itu, BPN Jawa Timur juga diharapkan dapat lebih memihak kepada rakyat dalam proses sertifikasi tanah masyarakat dengan melanjutkan pemeriksaan pada lahan yang sudah diklaim oleh pengusaha. Yang paling menarik itu kan surat ijo sudah kami sampaikan kepada Kanwil dan beliau sudah menerangkan bahwa tidak semata-mata surat dari wali kota. Masih ada syarat lain yang harus dipenuhi, misalnya tentang NJOP, ya tentang pajak. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsu Rizal menambahkan, penertiban masalah pertanahan di daerah dapat menjadi sumber pendapatan negara. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, negara diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak atau BNBP dari sektor pertanahan, khususnya dari pengusaha yang tidak menggunakan lahan yang didapat secara maksimal. Kan penggunaannya sehingga terjadi tanah yang menganggur, katakan mereka dapat 3.000 hektar atau 5.000 hektar. Yang dia kerjakan misalnya 2.500 hektar, separuhnya kan menjadi orang tak bisa berbuat dan dia pun tidak melakukan apa-apa. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kita coba kejar itu. Dari Provinsi Jawa Timur, Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria dan tetaplah bersama kami. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu upaya DPR RI mewujudkan program SDGs. Undang-Undang Desa merupakan terobosan dalam penganggaran, di mana anggaran untuk pembangunan desa ditransfer langsung ke desa agar desa dapat menyesuaikan kebutuhannya sendiri. Hal tersebut dikatakan anggota BKSAP Jazuli Juwaini dalam acara BKSAP SDGs Day di Universitas Subang, Jawa Barat. Jazuli Juwaini menjelaskan SDGs merupakan keputusan bersama dan tanggung jawab kolektif Parlemen Dunia sebagai bentuk dukungan dan pengawasan parlemen kepada pemerintah di negara masing-masing untuk mewujudkan 17 poin target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Makanya salah satu implementasinya SDGs ini di Indonesia, kita anggota DPR telah mengesahkan Undang-Undang Desa. Yang di Undang-Undang Desa itu, anggaran pemerintah desa itu langsung direct dari pusat. Dulu, anggaran pemerintah desa itu bergantung kepada Pemda. Karena pemerintah desa yang paling tahu di mana yang harus dibangun di masyarakatnya. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi Samsudin mengungkapkan, pertanian termasuk salah satu sektor dengan daya tahan yang kuat di masa pandemi, mengingat Subang merupakan daerah lumbung pangan Jawa Barat, bahkan nasional. Untuk itu, Didi Irawadi mengajak mahasiswa ikut serta membangun sektor pertanian. Sebagai contoh, ada beberapa kabupaten yang mengandalkan pertanian, mereka survive. Tapi kan ini nggak bisa terus survive ya, jadi yang penting ikhtiar kita bersama, bagaimana pandemi ini tetap kita anggap hal yang serius, kita harus. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong Kanwil BPN Riau berkoordinasi dengan Pemprov dan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Riau untuk memetakan dan mengukur ulang seluruh hak tanah yang diberikan negara kepada masyarakat maupun korporasi. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menjelaskan, Panja Komisi 2 DPR RI sedang memetakan berbagai persoalan terkait hak-hak tanah, baik hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pengelolaan lahan atau HPL. Di antaranya, tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik atau ditelantarkan, ataupun tanah melebihi luas yang diberikan negara, namun pajak yang disetorkan ke negara tidak sesuai. Kita berharap panja ini bisa menyelesaikan, ya, memastikan ya, bahwa setiap jengkal tanah di Republik ini, siapapun yang mengelolanya itu silakan saja. Tetapi tentu harus ada benefit atau pendapat yang masuk ke negara, baik itu pusat ataupun daerah. Itu endingnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang juga menyoroti banyaknya areal penggunaan lain atau APL yang sudah dikuasai masyarakat Riau dan sudah mendapat sertifikat, namun dibatalkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 903 tahun 2016. Apakah bisa ya Kementerian A membatalkan produk Kementerian B? Kan tidak boleh juga. Ya, sertifikat hanya bisa dibatalkan yang pertama oleh kementerian yang bersangkutan. Yang kedua karena putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dari Provinsi Riau, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI meninjau kesiapan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terkait pelayanan keprotokolan bagi anggota Dewan, sekaligus menyerap aspirasi pihak maskapai penerbangan. Ditemui saat meninjau Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI Bakri mengapresiasi peran aktif Angkasa Pura II dan pihak maskapai penerbangan dalam mendukung penerapan protokol kesehatan. Bakri menyampaikan masukan anggota tim BURT kepada pihak Angkasa Pura untuk meningkatkan kualitas sistem layanan bagasi guna mempersingkat waktu tunggu. Takut terbang itu pertama mungkin situasi kondisi yang masih merah, yang kedua harga PCR yang terlalu mahal, harga tiket mahal. Tapi sekarang pemerintah sudah jauh menurunkan. Nah, oleh sebab itu kemudahan-kemudahan ini supaya masyarakat banyak tahu, perlu dipublikasi. Seperti adanya sistem-sistem yang berlaku sekarang ini, masyarakat sebelum terbang juga sudah tahu. Sehingga datang ke bandara itu tidak lagi seperti orang baru. Bakri menyampaikan aspirasi dari pihak maskapai penerbangan terkait kemudahan masyarakat dalam melakukan penerbangan seiring dengan makin membaiknya penanganan COVID-19. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kemudahan aturan penerbangan bagi anak di bawah 12 tahun. Persyaratan-persyaratan yang dulu yang mungkin harus PCR sudah bisa diturunkan. Ini aspirasi daripada teman-teman lain supaya lebih memudahkan untuk orang berangkat. Dari Tangerang, Banten, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Angga Doktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.